tadi Abah sudah mendapatkan undangan, ya artinya Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi adalah diundang karena kita adalah sebagai pengurus Subdiyah ya daripada Jatman Kabupaten dan Kota Bekasi dan kita mendapatkan undangan. Saya mengharap teman-teman sahabat yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi tidak menghadirinya. Ini demi kecintaan kepada nusa, bangsa dan negara Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyaksikan penjelasan dari Abah Setu terkait dengan beliau mendapatkan undangan muktamar dari Jatman ya saudara sekalian, dan beliau tolak mentah-mentah. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Hari ini Abah mendapatkan undangan untuk muktamar Jatman tanggal 29 dan sampai 30 Desember 2024 ya. Dengan kaitannya dengan diskursus nasab yang ada dan juga dengan persoalan yang sudah kita pahami tentang kedudukan Jatman sebagai badan otonom daripada PBNU ya, dengan keseluruhan yang ada, sebaiknya sahabat, karena saya melihat sudah ada 9 kabupaten ya yang ada di Jawa Barat, diantaranya adalah Kabupaten Kerawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Subang. Sebaiknya kalau menurut Abah pribadi ya, sebelum persoalan diskursus nasab ini adalah selesai, sebaiknya muktamar Jatman ini selama yang masih mengadakan adalah Lutfi bin Yahya, sebaiknya kita tolak sahabat. Atas nama bangsa Indonesia, atas nama cinta kepada negara, adalah sebaiknya kita tidak mudah untuk menerima ajakan untuk muktamar ini. Karena yang harus dipahami oleh kita, Jatman adalah badan otonom daripada PBNU. Dan kita sudah mengerti bersama bahwa sesungguhnya sudah sekian periode Lutfi bin Yahya menguasai Jatman ini. Dan selama Lutfi bin Yahya menguasai Jatman ini, sahabat, yang dikhawatirkan adalah penyelewengan di dalam Jatman itu sendiri, bahkan sudah masuk ke dalam PBNU. Sebaiknya kita adalah menghindari muktamar ini, adalah demi untuk kebaikan negara dan kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah mengerti bersama, mafhum bersama bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Lutfi bin Yahya kepada Jatman ini, dan sekaligus juga apa yang sudah dilakukan Lutfi bin Yahya kepada PBNU. Sahabat, bahwa sesungguhnya harus dipahami oleh kita bahwa kekuatan sebuah bangsa adalah bagaimana bangsa itu merawat sejarahnya, dan kekuatan sebuah bangsa adalah organisasi yang ada di bangsa itu. Maka kalau menurut Abah, PBNU adalah merupakan tulang punggung daripada organisasi yang ada di Nusantara ini. Maka siapa yang menguasai PBNU dan sekaligus siapa yang menguasai Jatman, bahwa akan mudah mengobok-ngobok negeri ini dengan tujuan yang tidak baik ya sahabat. Kita sudah mengerti bersama dari buku Cahaya yang bahwa banyak sejarah yang sudah dibelokkan oleh Lutfi bin Yahya, dan demikian pula adalah dengan pemalsuan makam, dan ini bukan rahasia umum ya. Demikian pula adalah walaupun sudah ada penjelasan daripada dari Jatman sendiri tentang kenapa adalah Jatman dibuatkan badan hukum ya, tapi pada dasarnya adalah kalau menurut saya di situ adalah bukan sebuah alasan. Kalau seandainya Jatman itu dibuatkan badan hukum adalah karena dengan alasan ingin menjaga aset daripada Jatman itu sendiri. Yang harus dipahami sekarang sahabat, mohon dipahami bahwa kita sudah mengerti dengan diskursus nasab ini, bagaimana klan Ba'alwi kan ada seolah-olah dengan yang sudah Anda dengar, yang sudah Anda saksikan baik di YouTube
baik di Instagram maupun di Facebook dan di semua media-media yang ada, bahwa sesungguhnya telah ada penguasaan kepada organisasi terbesar di bangsa ini. Karena pada dasarnya pada saat organisasi terbesar ini sudah dikuasai oleh orang lain, bangsa lain adalah kaum pendatang, maaf ya, bukannya kita adalah membawa tentang kesukuan, bukan ya, tapi ini adalah menyangkut tentang harga diri bangsa, menyangkut tentang adalah aset bangsa yang harus kita jaga ya. PBNU adalah harus kita jaga, demikian pula dengan jatmannya. Karena kalau menurut Abah, antara PBNU dan jatman adalah seperti jiwa dan raga. Maka pada saat jatmannya masih dikuasai oleh Lutfi bin Yahya, ya saya tidak tapi persoalannya urusan diskursus nasab ini belum selesai ya. Sebaiknya Pak Lutfi adalah legowo, adalah membiarkan adalah jatman ini kembali kepada PBNU, dan juga kembali adalah dari orang-orang PBNU sebaiknya adalah segera adalah mengambil tindakan yang baik. Bagaimana seharusnya kita mencintai negara dan bangsa ini? Karena kita sudah rahasia umum ya apa yang sudah terjadi sekarang ini. Nah, tadi Abah sudah mendapatkan undangan ya, artinya Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi adalah diundang karena kita adalah sebagai pengurus Subiyah ya daripada Jatman Kabupaten dan Kota Bekasi, dan kita mendapatkan undangan. Saya mengharap teman-teman sahabat yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi tidak menghadirinya. Ini demi kecintaan kepada nusa, bangsa dan negara Indonesia ya. Karena kita sudah paham bersama, mafhum bersama apa yang sedang terjadi ya. Nah, tentang pembelokan sejarah, tentang pengklaiman banyak hal yang harusnya adalah dijadikan pelajaran kepada kita. Kalau hari ini muktamar adalah terjadi, kemudian adalah secara aklamasi adalah menunjuk kembali Lutfi bin Yahya, berarti sesungguhnya kita sudah kembali lagi separuh nafas daripada bangsa ini. Karena Jatman, walaupun badan otonom daripada PBNU, tetapi adalah Jatman adalah organisasi yang membidangi adalah bidang thorikoh. Sesungguhnya adalah sama saja dengan ruhnya dan nafasnya daripada organisasi PBNU itu sendiri. Maka oleh karena itulah saya pribadi ya mengajak pada teman-teman, kalau memang masih mencintai negara ini, memiliki rasa nasionalisme, sebaiknya adalah kita tidak mengindahkan undangan ini sampai adalah ada pemberitahuan yang resmi daripada PBNU yang berkaitan dengan muktamar Jatman ini. Ya, karena tadi pagi saya mendapatkan undangannya, bahwa sekali lagi, dan saya melihat sudah ada 9 kabupaten yang sudah sedia untuk hadir di Jawa Barat. Tapi sebaiknya sekali lagi, dan juga buat provinsi-provinsi yang lain yang juga sama adalah mendapatkan undangan untuk menghadiri muktamar Jatman, adalah yang akan insya Allah diadakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Desember ini. Sebaiknya selama ini adalah diinisiasi oleh Lutfi bin Yahya dan diadakan di Pekalongan, sebaiknya adalah demi untuk persatuan bangsa ini, demi untuk kemaslahatan bangsa ini, demi untuk berdirinya PBNU. Karena kalau menurut saya, kalau seandainya jatmannya masih dikuasai Lutfi bin Yahya, maka sulit juga PBNU akan terlepas daripada cengkraman daripada Lutfi bin Yahya. Barangkali itu saja yang merupakan ajakan kepada kita semua. Karena mencintai bangsa ini, mencintai negara ini adalah tidak kita bisa lepas tangan ya sahabat. Kita dituntut untuk bicara. Kita dituntut untuk bertanggung jawab kepada bangsa ini. Kita dituntut bertanggung jawab kepada ilmu yang kita miliki. Bukan hanya terserah saja. Karena menurut Abah itulah tidak benar dalam kita sebagai warga negara. Kita tidak dituntut untuk berperang melawan Belanda. Kita tidak dituntut untuk mengeluarkan darah melawan penjajah, tetapi kita juga harus mengerti tentang harga diri sebuah bangsa. Dan kita semua sudah mafhum dengan apa yang sudah terjadi. 2 tahun sudah berjalan tentang diskursus nasab ini. Bagaimana kita mengerti sesungguhnya apa yang sedang terjadi untuk bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini seperti Palestina, sahabat. Membiarkan adalah Yahudi Ashkenazi untuk singgah di Palestina,
yang akhirnya hari ini adalah bagaimana Israel, Zionis telah menguasai Palestina, bahkan sebaliknya adalah puluhan ribu anak-anak dan wanita adalah menderita hanya karena tadinya adalah pembiaran. Wahai sahabat-sahabat Nusantara, ulama Nusantara yang masih memiliki giroh perjuangan untuk bangsa ini, yang masih memiliki kecintaan, hubbul watani minal iman, sebaiknya apa yang sudah dipetisikan, yang sudah disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari seharusnya adalah kita perjuangkan. Tidak boleh kita apatis dengan keadaan ini. Ya, kalau menurut Abah, sekali lagi Abah mengimbau, mengajak kepada semua, ya, jangan biarkan ini terjadi muktamar ini. Karena sekali lagi, pada saat jatmannya sudah dikuasai, berarti separuh jiwa daripada PBNU itu dikuasai, berarti sesungguhnya malah ini yang bahaya. Karena lihatlah, kenapa lagu Indonesia itu adalah didahulukan adalah bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Maka jatman adalah merupakan jiwa daripada PBNU sendiri. Karena jatman adalah mengurus tentang hati manusia. Bagaimana mungkin adalah sebuah organisasi yang mengurus hati manusia, akhlak manusia, adab manusia, dipimpin oleh seseorang yang pertama, maaf ya, bukannya Abah secara pribadi adalah rasisme dalam urusan ini, tapi kenyataannya adalah mereka yang rasisme. Maka oleh karena itulah sekali lagi, maka marilah kita cintai negara ini, marilah kita cintai Nusantara ini dengan pertama, barangkali bagi sahabat-sahabat yang belum mampu untuk bicara, belum mampu menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan, minimal adalah janganlah hadiri daripada muktamar Jatman tanggal 29-30 di Pekalongan ini. Karena ini adalah akan memiliki konsekuensi ya sahabat. Karena kalau sudah dan juga masih Abah mengharapkan semoga Rois Am tidak menghadiri daripada acara Jatman itu. Dan kalau bisa juga sekali lagi, tolonglah buat semua, entahlah saya ini bukan siapa-siapa, Abah bukan siapa-siapa, tapi rasa-rasanya secara diri ini tidak rela membiarkan negara ini adalah berada pada penguasaan orang lain yang sudah nyata-nyata membelokkan sejarah, memalsukan makam, bahkan membelokkan sejarah PBNU. Kurang apa lagi bukti daripada apa yang sudah dilakukan Lutfi bin Yahya. Dari hari demi hari sahabat, tentang Abah banyak kedatangan tamu tentang, bahkan kemarin sore adalah orang yang 2 tahun bersama dengan Lutfi bin Yahya. Dan ada lagi sebelumnya adalah bagaimana juga sahabat yang sekarang duduk di PWI adalah lebih dari 20 tahun hidup bersama Lutfi bin Yahya. Tidak salah apa yang disampaikan Kiai Muharrar. Sesungguhnya kalau Anda ingin melihat etika dan adab Lutfi bin Yahya, tinggallah di rumahnya selama 40 hari. Maka Anda akan mengerti siapa dirinya yang sebenarnya. Jatman adalah organisasi yang merupakan adalah gabungan Jamiah Thoriqoh seluruh Nusantara ini. Ingat sahabat sejarahnya, bagaimana Utsman bin Yahya adalah mensesatkan Thoriqoh-Thoriqoh yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Thoriqoh yang dibawa oleh Pangeran Diponegoro, Thoriqoh yang dibawa oleh Teguh Umar, Thoriqoh yang dibawa oleh Sultan Agung Tirtayasa, Thoriqoh yang dibawa termasuk juga Sultan Hamid, dan Thoriqoh juga yang ada di seluruh Nusantara yang saat itu lebih daripada 44 Thoriqoh yang ada. Tetapi kita mengerti di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fidini Wassalamahnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Thoriqoh itu adalah merupakan Thoriqoh yang adalah sesat ya. Maka itulah sesungguhnya merupakan strategi Belanda saat itu bagaimana menjauhkan rakyat Indonesia dari Thoriqoh. Karena mereka mengerti orang-orang Thoriqoh itu tidak takut mati, bahkan dia merindukan mati. Orang-orang Thoriqoh itu adalah orang-orang yang siap mengorbankan jiwa dan raganya. Karena itulah Belanda saat itu menggunakan Utsman bin Yahya adalah memfitnah kepada Indonesia. Sehingga di awal kemerdekaan seolah-olah Thoriqoh itulah sebuah sesuatu organisasi yang sesat dan najis sahabat. Maka fitnah-fitnah kepada ulama Thoriqoh telah dibuat dari dulu. Bagaimana mungkin sekarang Jatman dipimpin oleh Lutfi bin Yahya? Pada saat di awalnya adalah Utsman bin Yahya adalah mensesatkan daripada Thoriqoh yang maka terjadilah
Karena dari Utsman bin Yahya ini, sahabat pahami. Maka bagaimana para pejuang Padri, bagaimana para pejuang yang bersama dengan Pangeran Penogoro dihabiskan oleh Belanda. Karena dianggap mereka adalah sesat. Dan kita sudah menyaksikan, mendengarkan. Tahun lalu Lutfi bin Yahya mengumpulkan para habaib yang ada di Indonesia. Apa kata mereka? Maka sebarkan hanya Thariqat Alawiyah tadi semua. Karena segalanya tidak ada yang baik, tidak ada yang benar kecuali Thariqat Alawiyah. Ini sudah pahami oleh kita ya. Bagi Anda yang malas membaca sejarah, ya barangkali dari pencerahan-pencerahan yang dibuat oleh banyak ulama-ulama Indonesia, Kiai Halwani dan lain sebagainya, maka tolong dipahami tentang keadaan ini. Jadi sekali lagi, saya mustahil Jatman dipimpin oleh Lutfi bin Yahya, yang mana di otaknya Lutfi bin Yahya itu yang benar itu hanya Thariqat Alawiyah. Ya. Dan sebetulnya juga harus dibedakan Thariqat Alawiyah antara Alawiyin dan Ba'alwi. Sesungguhnya sungguh beda antara Alawiyin dan Ba'alwi. Orang Indonesia tertipu dengan istilah Ba'alwi dan Alawiyin. Alawiyin berasal dari Ali bin Abi Thalib. Karena dari Thariqatnya Ali, dari Said Ahmad bin Isha. Tapi Ba'alwi itu bukan Alawiyin. Tapi seolah-olah sekarang adalah ditumpang tindihkan antara Ba'alwi dengan Alawiyin. Pahami oleh kita semua. Mereka adalah bukan Alawiyin. Mereka adalah Ba'alwi. Tetapi yang selalu didengungkan adalah Thariqat yang benar itu adalah Alawiyin. Bagaimana mungkin tadi semua? Sekali lagi bahwa dipitnahnya Thariqat, kemudian ditangkapnya tokoh-tokoh Thariqat oleh Senok Horgronyo oleh Belanda saat itu, semuanya adalah datang dari masukannya Utsman bin Yahya. Pahami ini sahabat. Jadi oleh karena itu pahami ya. Jangan sebagaimana dulu Senok Horgronyo menggunakan Utsman bin Yahya adalah untuk membingungkan ada para ulama Indonesia antara Syahid dan Syahrik. Maka juga hari ini kalau menurut saya adalah sebuah kemustahilan. Adalah Thariqah Jam'iyah yang di bawah Jatman itu dipimpin Lutfi bin Yahya yang pada saat sebelumnya di awal kemerdekaan. Bagaimana Utsman bin Yahya adalah justru memfitnah Thariqah yang lain selain Alawiyin ini. Ya inilah barangkali adalah semacam sesuatu ya yang bergerak di hati ini, bergerak di darah ini, di tubuh ini, rasa-rasa yang tidak rela kalau adalah Jatman kembali dikuasai oleh Lutfi bin Yahya. Karena Jatman adalah jiwanya dan sementara PBNU adalah raganya. Maka raga akan hancur kalau jiwanya sudah dikuasai. Ingat itu. Bahwa sesungguhnya yang dohir ini dipengaruhi oleh yang batin. Maka sesungguhnya manusia di akhir zaman ini sebetulnya yang rusak itu bukan dohirnya, tapi batinnya. Pada saat manusia rusak batinnya, maka akibatnya rusaklah dohirnya. Itulah kenapa para pendiri bangsa pada saat Wage Rudolf Supratman pada saat menuliskan lagu Indonesia Raya, yang harus dibangun adalah bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah ruhnya. Tadi semua. Itulah kenapa juga bendera kita adalah merah putih. Karena merah adalah perlambang daripada jiwa, perlambang daripada raga, sementara putih adalah jiwa. Tadi semua ya. Maka inilah ya. Jadi sesungguhnya manusia di akhir zaman ini sakit, bukan sakit jasadnya, tapi sakit ruhnya. Tapi kalau ruhnya dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bagaimana mungkin seseorang yang adalah diklaim sebagai mursyid sedunia, tetapi masih memiliki hubbud dunya, hubbur riyasa, hubbul mahmadah. Bagaimana? Ini mustahil ya. Orang yang sudah mengklaim dirinya adalah mursyid, orang yang sudah diklaim dirinya adalah mursyid sedunia, seharusnya sudah tidak peduli kepada Jatman kalau tidak punya tujuan, kalau tidak punya hidden agenda. Tadi semua ya. Pahami, jangan selalu memandang sesuatu itu hanya dohir saja. Kerusakan di dunia ini, bangsa ini bahkan, sesungguhnya adalah karena kerusakan jiwanya, bukan kerusakan raganya. Karena apa yang bisa dilakukan raga ini kalau jiwanya rusak? Maka bayangkan oleh Anda dengan contoh akhlak yang diperlihatkan oleh kaum Ba'alwi ini, tentu adalah itu akan justru merusak jiwa rakyat Indonesia yang akhirnya merusak raganya bangsa Indonesia. Berarti kalau seandainya Jatmannya dikuasai, jiwanya dikuasai, berarti apalah artinya PBNU itu? Karena PBNU itu hanyalah raga, yang semuanya adalah jiwanya,
dikuasai oleh Jatman itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita. Marilah kita kembali kepada pendiri bangsa. Kenapa mereka mencetuskan bahwa bendera kita adalah merah putih? Karena disitulah ada jiwa dan ada raga, ada dohir, ada batin. Nah, kalau batinnya dikuasai oleh yang sudah kita fahami bersama, dan apakah tidak cukup dengan waktu yang telah diberikan Lutfi bin Yahya? Apa yang sudah dilakukannya dengan Jatman ini? Apakah ada dampaknya? Bahkan sebaliknya, kalau menurut Abah adalah semakin dalam menguasai raganya. Kalau kemarin adalah menguasai jiwanya, maka sekarang adalah menguasai raganya. Dan bagaimana gerak beliau mendatangi para mursyid-mursyid, memberikan adalah silsilah palsu tadi semua. Ya, Abah tahu siapa mursyid-mursyid yang diberikan silsilah adalah menjadikan seolah-olah dibaalwikan tadi semua. Ya, tolong ya pahami ini semua. Kalau saya tidak punya kepentingan, saya tidak punya kepentingan baik pada Jatman, saya sebagai rakyat Indonesia, Abah hanyalah rakyat Indonesia yang merasakan, adalah yang menyaksikan dengan dohir dan batin bahwa adalah ada gurur dalam persoalan ini. Ya, semoga bisa dipahami dan disadari oleh kita semua. Marilah kita cintai negara ini. Kalau belum bisa bertindak dengan tangan, belum bisa berbuat dengan ucapan untuk melarang sesuatu, minimal kalau menurut Abah, berikanlah kontribusi itu, nggak usah hadir tadi semua ya. Diharapkan tentu saja adalah marilah bicara mulai sekarang tadi semua ya. Marilah kita tegakkan bangsa ini, rapatkan barisan, satukan persatuan, kembalikan jiwanya kepada orang Nusantara dan raganya juga biarkan dikuasai oleh Nusantara. Karena kalau seandainya Nusantara ini hanya sebuah pulau, tetapi kalau seandainya manusia pengisi pulaunya justru adalah menjadikan tuan rumah yang dikuasai oleh tamunya, apa yang bisa kita lakukan kepada bangsa dan negara ini? Apakah tidak cukup bukti yang ada tadi semua? Apakah tidak merasakan bukti yang ada? Maka inilah karena pembiaran kita, bagaimana Spanyol yang tadinya sudah menjadi negara Islam, akhirnya juga Spanyol kembali kepada agamanya yang awal. Bagaimana India, demikian pula dengan India. 800 tahun dikuasai oleh Islam, ya. Tapi sekarang adalah hanya tinggal sejarah. Jangan sampai Indonesia adalah suatu saat nanti anak cucu kita hanya melihat Indonesia adalah tinggal sejarah, hanyalah tinggal kenangan, hanyalah tinggal melihat jejak-jejak orang tuanya, sebagaimana orang-orang Palestina sekarang. Mereka menyaksikan, mereka menangis, bahkan mereka menangis darah karena awalnya adalah terjadinya pembiaran. Karena sekarang bukan hanya mereka menguasai, tetapi mereka bahkan sudah mendirikan partai. Mereka partainya juga sudah ada di sini, ya. Tetapi silakan Anda mulai membuka mata dan membuka hati untuk masalah ini. Sehat semua sahabat dimanapun berada. Sekali lagi Abah mendapatkan undangan dari Jatman hari ini, dan Abah mengajak kepada orang-orang Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi nggak usah menghadirinya, ya. Kepada Kiai Agus Salim dan semua teman-teman Abah yang ada di Bekasi dan juga yang lain-lain lah, karena ada 8 kabupaten yang bersedia menghadiri dari Jawa Barat. Sebaiknya list itu tidak usah ditambah tadi semua ya, karena kita mendukungnya tadi semua. Abah percaya dan ini sudah ada isunya tadi semua. Barangkali adalah inilah muktamar Jatman nanti yang akan barangkali memang ada ada uang sakunya tadi semua ya. Maka tolong sekali lagi demi nusa dan bangsa, ya, demi tanah air kita Indonesia. Maka oleh karena itulah jangan diam PBNU, ya Allah Karim PBNU tadi semua, jangan diam tadi semua. Tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masa tidak mampu memandang ya tadi semua ya. Hanya itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi, hanyalah adalah seorang rakyat Indonesia, adalah seorang anak dari ayahnya yang telah berjuang untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana dengan ilmunya, dengan darahnya, dengan tenaganya, rasa-rasa yang tidak rela kalau melihat negara ini adalah diacak-acak oleh bangsa lain. Ya sahabat, terima kasih. Semoga semuanya mendapatkan pencerahan dan semoga Allah melindungi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi secara singkat ya penjelasan dari Abah kita, yaitu Abah Asep Setiawan,
dan luar biasa sekali. Dan ada satu hal yang menarik yang beliau sampaikan tadi, saudara sekalian, yang wajib kita dengarkan, yaitu salah satunya bagaimana NU dan Jatman ini adalah bisa kita bilang duit tunggal ya. Dan beliau mengatakan bahwa sangat benar sekali, dan saya sangat setuju sekali bahwa ketika Jatman itu sudah dikuasai, maka roh dan separuh jiwa daripada NU itu akan hilang ya saudara sekalian. Dan ini sangat bisa kita bilang sangat-sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa kita bilang separuh tubuh dari NU itu akan hilang. Dimana ketika Jatman itu, ruhnya NU itu dikuasai oleh seorang, maka lama-kelamaan tubuh dari NU itu sendiri akan digerogoti, saudara sekalian. Dan ini PBNU tidak boleh diam, saudara sekalian. Dan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh PWI LS, bagaimana tokoh-tokoh kita juga, dan kalau memang tidak ada pergerakan dari PBNU itu sendiri, saudara sekalian, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan bisa, saudara sekalian. Karena yang namanya Jatman ini badan otonom, saudara sekalian. Ketika sudah dikuasai, ketika sudah ada muktamar, maka lambat laun segera akan diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.